سلام الله على ياسين حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Saya belum mau memulai ceramah saya sebelum saya mengetahui dulu seberapa semangatnya warga desa Pasir Suren dalam mengikuti tablik akbar atau pengajian malam ini. Dites kelaku abi, abi mah moal salam 2 kali 3 kali moal. Bagaimana cara saya menilai warga desa Pasir Suren ini masih semangat mengikuti pengajian yang sudah hampir mendekati tengah malam ini dari cara menjawab salam saya. Setuju? Setuju? Sik mangga, ayeuna mah mangga ditesnya didangukeun ku sadayana khususna ku Bapak Kades ima dinilai mangga ieu mah wargina teh semangat henteu ngikuti tablik akbar ieu. Pamita semangat mangga eta evaluasi ieu bikin kepala desana dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener. Semangat tuh. Alhamdulillah. Ya, paminta semangat Pak Abi dilajeng salik. Saya. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana lil husni was surur wa da'afa lil muttaqina jazilal ujur wa huwa alladzi yashrahu lana sudur fa huwa a'lamu bil muttaqin wa huwa al karimul ghafur wa alimus syakur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. Bu, Cina semangat, Bu. Tahu tidak? Siapa orang yang paling medit di dunia ini? Orang yang paling medit di dunia ini bukan orang yang punya banyak harta tapi tidak mau sedekah. Siapakah itu orang yang paling pelit di dunia? Orang yang paling pelit di dunia adalah orang yang ketika mendengar nama baginda Nabi besar Muhammad SAW dan tidak mau mengucapkan sholawat. Ya, kahade ya, ngaku-ngaku umat Rasul tapi tidak membuktikan kecintaan kita terhadap Rasul. Kan dia disebut ku abi Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balikan deh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa man ihtada biyadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al-Fadil Al-Mukarram yang terhormat Bapak Kepala Desa Pasir Suren Haji Ian Sunandi beserta jajarannya, Al-Mukarram, Al-Mukarramun, Al-Fadil, Al-Asatidah, Al-Syekh, para guru, para asatidz,
Desa Pasir Suren yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu dengan segala hormat. Para panitia dan seluruh tim sukses yang ikut mensukseskan acara tabligh akbar ini, dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bu, ulah bundung atuh. Tadi asa dicarekan saja. Ente gimana, memang itu salah satu cara saya pribadi agar kita bisa tetap fokus dan agar kita tetap bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara malam ini, perkumpulan malam ini, saya duduk di depan gitu ya, megang mic di depan para hadirin sekalian, mengingatkan saya kepada sesuatu. Tahu apa itu Bapak Ibu? Tahu tidak? Mengingatkan saya kepada majelis ilmu, seluruh majelis ilmu yang saya ikuti mulai dari pesantren sampai kuliah di Kairo. Saya merindukan, salah satu hal yang paling saya rindukan khususnya di Kairo, di Mesir, itu bukan makanannya, bukan situasinya, bukan teman kamarnya. Salah satu hal yang paling saya rindukan ketika saya mengingat Kairo adalah majelis ilmu. Ketika di Kairo, Bapak Ibu sekalian, saya mengikuti majelis-majelis ilmu para masyayikh al-kabir lulusan Al-Azhar Kairo. Apa yang saya rasakan Bapak Ibu tidak pernah saya rasakan dalam hidup saya. Saya merasa dianggap sebagai keluarga. Saya merasa di situ saya bisa berkembang, dan saya merasa di situ terdapat banyak sekali kebaikan yang bisa saya dapatkan. Alhamdulillah sekarang Bapak Ibu sekalian, majelis ilmu ini diadakan di Desa Pasir Suren dalam rangka memperingati tahun baru Islam. Tahun keberapa Bapak Ibu? Tahun keberapa cenah? 1447 ya. Nanti saya akan cerita kenapa tahun Hijriah baru dihitung sampai 1447, sedangkan tahun Masehi tahun ini tahun berapa? 2025. Terdapat kurang lebih 600 tahun perbedaannya ya. Tapi sebelum saya cerita ke sana, Bapak Ibu berangkat dari rumah malam tadi, mulai dari sore, mungkin ada yang berangkat juga setelah maghrib ya. Apa niat Bapak Ibu sekalian datang ke tabligh akbar ini? Apa niatnya Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu harapkan yang bisa Bapak Ibu dapatkan di dalam tabligh akbar ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Jawab ya. Berkat. Ilmu, Masya Allah. Semua jawaban Bapak Ibu saya yakin semuanya niat dan berangkat dari rumah dalam hal kebaikan. Amin. Semoga niat Bapak Ibu sekalian, niat kebaikan Bapak Ibu sekalian dicatat sebagai amal kebaikan dan pemberat timbangan kita di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Tapi saya ingin menegaskan Bapak Ibu sekalian, khususnya saya pribadi, saya datang ke pengajian ini melalui wasilah Haji Badrul ya, Ketua Patra. Di sini kita boleh tepuk tangan guys. Ya, tepuk tangan buat Haji. Ya. Jadi saya datang ke sini, salah satu hal yang ingin saya dapatkan ketika datang ke pengajian ini adalah apa? Ada yang tahu? Berkah. Apa cenah? Berkah. Berkah ini Bapak Ibu sekalian sudah sering kita dengar katanya ya. Tapi apakah ada yang tahu dari mana asal kata berkah ini? Asal dari kata berkah ini kira-kira dari bahasa apa? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda nama berkat ya. Bahasa Sunda nama berkat, bahkan artinya udah berubah ya, dari tadinya barokah menjadi
jomet ya. Hoyong kali itu hoyong naon cenah hoyong pengen berkat cenah. Nah, berkat nanti dina pikiran urang mah naon sangu. Hoyong pengen buah-buahan cenah berkat. Memang itu betul, itu adalah salah satu bentuk berkah. Tapi makna inti daripada berkah itu sendiri adalah berkah itu diambil dari kata bahasa Arab yaitu barokah. Apa cenah? Barokah. Apa artinya barokah itu Bapak Ibu sekalian? Secara bahasa, barokah itu artinya azyadah. Al barokah hiya bimakna azyadah, yang artinya bertambah. Terus bedanya apa antara barokah dan ziyadah? Sama-sama artinya bertambah. Salah satu contoh mungkin sering kita dengar dalam suatu doa ya. Ini kalau Bapak Ibu sekalian kurang hafal doanya, tentuin cek bahasa Sunda namanya. Doanya adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fir rizki. Di situ disebut kata az-ziyadah wal barokah, artinya sama-sama bertambah. Tapi kenapa dibedakan antara bertambahnya ilmu dikasih dengan kalimat az-ziyadah, tetapi bertambahnya rezeki dimaknai dengan barokah? Ini perbedaannya Bapak Ibu. Ilmu, nah ini juga ilmu ya. Dari tadi saya kasih tahu ilmu arti daripada barokah. Tolong diingat, jangan sampai keluar masuk cepil kanan, keluar cepil kiri. Harus diingat-ingat, saya ulang berkali-kali ini. Arti barokah adalah bertambah. Lalu apa perbedaannya az-ziyadah dengan barokah? Ilmu, yang namanya ilmu itu tidak ada hukumnya. Kumaha cenah artinya ilmu tidak ada hukumnya. Contoh, punten ini mas saya ngambil contoh langsung yang gede. Korupsi aya ilmuna teu Bapak Ibu? Aya ilmuna teu korupsi? Lamun korupsi teu aya ilmuna, moal dugi ka menangkeun duit triliunan, moal mungkin. Eta bukti bahwa korupsi aya ilmuna. Ilmu korupsi itu tidak ada hukumnya. Saya tanya sekarang, kita sebagai orang awam atau yang ingin bercita-cita menjadi sebagai pejabat negara dan lain sebagainya, bolehkah kita belajar ilmu korupsi? Boleh gak kita belajar ilmu korupsi? Atau tong korupsi lah, turunkan saeutik. Tapi sama-sama sadis ya. Bolehkah kita belajar ilmu pembunuhan? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kan balik lagi ke tadi, yang namanya ilmu itu tidak ada hukumnya. Tidak ada yang salah dengan ilmu korupsi, tidak ada yang salah dengan ilmu pembunuhan, tidak ada yang salah dengan ilmu gosok dan lain sebagainya. Ya, kita nggak usah berbicara tentang ilmu agama, ilmu astronomi, matematika dan lain sebagainya dalam hal kebaikan. Itu tidak ada debat bahwa ilmu itu memang baik. Tetapi dengan ilmu-ilmu yang negatif tadi, apakah itu kita boleh mempelajarinya? Jawabannya adalah boleh. Kita boleh mempelajari ilmu korupsi, kita boleh mempelajari ilmu hal-hal yang negatif lainnya. Lalu yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh adalah pengaplikasian daripada ilmu yang negatif tersebut. Jangan sampai kita belajar ilmu korupsi dengan niatan ingin korupsi. Jangan sampai kita belajar ilmu nyolong, ilmu naon deui nya. Ilmu naon deui nya? Bunuh mah asal-asal deui gitu. Pokoknya ilmu yang dalam perbuatannya itu mendapatkan hukuman yang berat. Kita diperbolehkan untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut dengan tujuan jangan sampai kita melakukan hal tersebut, jangan sampai kita terjerumus kepada hal tersebut, jangan sampai kita condong dengan hal-hal tersebut. Kadangnya tong dipotong ya, di video kan dipotong cenah boleh ilmu korupsi boleh, tong didinya hungkul gitu ya. Boleh dengan tujuan agar kita menjaga diri kita dari hal-hal negatif. Makanya
dalam doa keselamatan tadi bahasanya az-ziyadah fil ilmi, mau itu ilmu positif, mau itu ilmu negatif, semuanya kita berdoa kepada Allah agar kita ditambahkan ilmu. Jauhnya kadang-kadangnya ya. Nah, padahal kita lagi membahas barokah. Barokah ini Bapak Ibu sekalian, kenapa dalam rizki disebutkan dengan barokah? Nah, artinya barokah ini adalah bertambah tapi dalam hal kebaikan saja. Makanya dalam rezeki itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditambahkan rezeki yang baik. Kalau kita mendapatkan rezeki yang tidak baik, maka itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hiji cenatannya ilmu barokah. Nah, jadi dalam majelis kita malam ini, dalam pengajian kita malam ini, semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lulus karak barokah ya tadi hiji Bapak Ibu. Saya 2 tahun saya belajar bahasa Arab itu mulai dari pesantren di Jawa Timur di Gontor. Saya pesantren di sana 5 tahun. Berikut dengan mengajar 1 tahun di Banyuwangi. Kemudian saya lanjut terbang ke Kairo, Mesir. Di sana saya bukan hanya belajar, tapi saya ngobrol dengan orang lokal pakai bahasa Arab. Ya, saya di sana kurang lebih mendapatkan waktu belajar itu 4 tahun setengah dengan adaptasi dengan lingkungan 6 bulan. Sisanya kuliah saya 4 tahun di Kairo, Mesir. Hoyong putrana kuliah ke Mesir. Hoyong putrana kuliah ke Mesir. Tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Saya juga datang dari keluarga yang biasa-biasa saja. Saya bukan keturunan kiai, saya bukan dari keluarga habaib, tapi saya dari orang biasa. Saya datang dari Bogor, Cijeruk, orang Sunda gitu ya. Tapi saya diberikan kesempatan belajar ke Kairo, Mesir, bertemu dengan masyayikh di sana. Masya Allah, alhamdulillah. Sangat sombong ya, ilmu punten. Sangat sombong ya, punten. Tapi memotivasi ya. Jadi setelah kuliah di Mesir, saya terbang ke Mekah, Saudi Arabia, Mekah dan Madinah. Saya tinggal di Mekah, mendapatkan 2 tahun di Mekah menjadi mutawif, Bapak Ibu sekalian. Menjadi mutawif, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjadi mutawif, membimbing para jamaah sekalian untuk umroh. Bapak Ibu hoyong umroh? Bohong. Bapak Ibu hoyong umroh? Hoyong umroh? Sing tarik atuh hoyong umroh? Nah, eta. Dengan kita mengangkat suara itu kita terfokuskan daripada lisan dengan hati, bahwasanya kita meneguhkan niat ya. Apapun niat itu, tapi kita yang sekarang membicarakan tentang umroh. Bapak Ibu hoyong umroh? Hoyong. Insya Allah semoga kita diberikan kesempatan untuk umroh dan haji. Amin. Amin. Panjang ya, padahal saya ini waktunya kayaknya tinggal berapa menit lagi gitu. Nah, sekarang masuk ke pembahasan Muharram. Bapak Ibu sekalian, malam ini tadi kita sedang memperingati hari apa cenah? Tahun baru Hijri yang bertepatan dengan 1 Muharram. Tadi saya janji akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah terbentuknya tahun Hijriah. Bapak Ibu sekalian, sekarang hari ini Hijriah itu sudah terhitung pada tahun 1447. Berarti sebelum 1447 itu disebut dengan tahun apa? Nah, tahun Hijriah itu dihitung daripada ketika hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Maka peringatan 1 Muharram itu bukan hanya memperingati hari tahun barunya Islam, tapi juga memperingati berdirinya negara Islam. Nah, bisa gitu Kang Ade cenah. Karena 1 Muharram itu juga diperingati sebagai hari lahirnya negara Islam yang sekarang berada di kota Madinah. Jadi jangan hanya kita memperingati 17 Agustusan saja, jangan hanya kita memperingati hari lahirnya bangsa Indonesia saja, tapi kita sebagai umat muslim, kita harus bangga dengan negara Islam, bukan Saudi Arabia ya, tapi berdirinya negara Islam pada saat itu yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 1 Muharram. Dihitunglah
penanggalan Hijriah. Tapi apakah Rasul hijrah Pak daripada kota Mekah ke kota Madinah pada tanggal 1 Muharram? Tidak. Ya. Hijrahnya Rasulullah SAW itu menurut beberapa sumber, menurut beberapa fatwa itu pada tanggal 27 Safar. Ya. Tapi mengapa peringatan tahun baru Hijriah itu pada tanggal 1 Muharram? Karena pada tahun itu dihitunglah oleh Umar bin Khattab sebagai tahun pertamanya umat Muslim. Itu ditetapkan pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Ibu kenal Umar bin Khattab? Bapak kenal Umar bin Khattab? Mau jawab kenal, cina kenal di mana? Umar bin Khattab mas sanes orang Cikidang, sanes orang Pasir Suren ya. Tapi tahu Umar bin Khattab, tahu? Alhamdulillah. Kita jangan hanya mengetahui tokoh-tokoh yang hidup pada zaman sekarang saja. Kita wajib tahu perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh para sahabat pada zaman kejayaan Islam. Salah satunya Umar bin Khattab. Lalu apakah ada amalan-amalan khusus yang harus dilakukan di bulan Muharram ini? Tadi sudah beberapa kali disinggung oleh Kiai ya, pada Kiai yang sebelumnya Kiai Bohai. Masya Allah namanya luar biasa Kiai Bohai. Nabi ngadengan lagi gemeter. Bohai maksudnya Bohai ilmunya banyak, Masya Allah ya. Tadi juga disebutkan salah satu daripada amalan yang dinilai dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan-amalan yang dilakukan di bulan Muharram. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 12 bulan dalam satu tahun. Minha arba'atu hurum. Salah satu mutawaliyat Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Satunya lagi bulan apa? Dalam satu tahun ada 12 bulan. Allah menciptakan 12 bulan dalam satu tahun. Di antaranya ada 4 bulan haram. Yang pertama bulan Zulqa'dah, teraskeun Zulhijjah, teraskeun Muharram, hiji naon? Bulan Rajab. Alhamdulillah pada saat ini, pada malam hari ini kita berada di salah satu bulan yang haram tersebut. Maksudnya bulan yang haram itu apa? Bulan haram adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita melaksanakan amal-amal soleh di bulan tersebut, pahala kita insya Allah dilipat gandakan. Banyak Bapak Ibu sekalian amalan-amalan yang harus dilakukan, yang dianjurkan pada bulan Muharram ini. Salah satunya tadi sudah disebut ya. Bahkan saya mencontoh dari Bapak Kades kita tercinta ya, sudah melaksanakan salah satu hal yang dianjurkan dilakukan di bulan Muharram, yaitu apa? Menyantuni anak yatim. Masya Allah luar biasanya sekali Bapak Ibu. Dalam Quran dan hadis banyak sekali anjuran atau perintah kita menyayangi anak yatim, dan larangan kita dalam memperlakukan tidak baik terhadap anak yatim. Kenapa saya sangat suka sekali dengan materi anak yatim ini? Karena saya pribadi adalah anak yatim Bapak Ibu sekalian. Saya ketika pesantren ditinggal oleh bapak saya pada umur, sebenarnya dari segi umur saya sudah tidak dikategorikan sebagai anak yatim. Pada umur 16 tahun saya ditinggal oleh bapak saya. Tapi kenapa saya merasa bahwa saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak yatim? Karena pada umur saya waktu itu saya merasa tidak dekat dengan bapak saya ya. Saya tidak pernah merasa banyak berbicara dengan bapak saya. Maka dari situ saya sedikit menyesali kenapa saya tidak berdiskusi dari dulu dengan bapak. Karena ketika menginjak kedewasaan ini, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, banyak masalah, banyak cicilan, banyak. Masya Allah ya. Jadi saya sangat mengerti apa yang dirasakan oleh anak-anak yatim tersebut, sehingga saya bisa mengerti juga mengapa kita sebagai umat muslim disyariatkan untuk memuliakan anak yatim. Ya, banyak sekali Ibu sekalian. Salah satunya mungkin bisa saya sebut, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Dan di antara mereka, wahai Muhammad, ada yang bertanya kepada kamu tentang anak yatim, maka katakanlah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, katakanlah islahul lahum khair.
menyantuni mereka itu adalah suatu kebaikan. Itu satu, baru satu, masih banyak yang lainnya. Terus yang mungkin kita sering baca dalam sholat kita ini, kalau belum hafal tentengen deh, yaitu dalam surat Al-Ma'un, yang ini isinya adalah tahzir atau peringatan yang berbunyi ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terus fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya non Bapak Ibu, ada yang bisa jelaskan? Sering kita baca dalam sholat kita, sering kita baca dalam zikir kita, sering kita baca dalam Al-Quran, karena eta hukul hafalna beres. Itu naon Bapak Ibu, daripada tidak hafal sama sekali. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Celakalah, apakah kamu tahu siapakah yang celaka, yang mendustakan agama? Apakah kamu tahu siapakah yang mendustakan agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ya, itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Lalu diteruskan dengan dalil daripada hadis Rasulullah SAW. Beliau mengingatkan kita, beliau mengajak kita untuk menyantuni anak-anak yatim dengan salah satu hadisnya, yaitu ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Kudaon abi kikewan, karena dalam hadisnya disebut juga ketika Rasulullah SAW mengucapkan hadis tersebut, beliau menggerakkan tangannya seperti ini. Kahataini fil jannah. Artinya apa? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya dan orang-orang yang menjaga dan menyantuni anak yatim akan menjadi, perumpamannya adalah jari telunjuk dan jari tengah di surga. Ada yang tahu artinya? Artinya sangat dekat Bapak Ibu sekalian, sangat dekat sekali dengan Rasulullah. Maka kita doakan kepala desa kita, Bapak Haji Yan Sunandi, bisa berada di dekat Rasulullah SAW ketika yaumil akhir nanti. Jangan sekarang Bapak Ibu ya, nanti gitu. Nanti ketika waktunya, karena kita semua pasti menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mengalami kematian. Tapi pilihannya itu adalah pada diri kita. Kita akan mati, kita akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan seperti ditempatkan di tempat yang Nah, semoga kita semua ditempatkan di sisi Rasulullah SAW. Amin. Atas ini atas kita selalu lulus itu, masya Allah ya. Kedalaman lulus teh abi atuh ya. Kedalaman lulus teh abi itu. Mana itu apa yang ngaraosan abi nu calik. Ya. Ya, daripada yang kita bahas tadi semua Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan dengan Muharram, yang berkaitan dengan sahabat, yang berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Mungkin kita sering mendengarkan kisah hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, selewat saja. Tapi Bapak Ibu kalau tahu, saya 2 tahun di Mekah, ya, saya 2 tahun di Mekah membimbing para jamaah umroh. Ketika saya mengetahui jarak kota Mekah ke kota Madinah itu jauhnya luar biasa, 400 km kurang lebih. Tidak ke mana tahu Bapak Ibu. Nah, yang punya HP silahkan dicek. Jarak dari kota Madinah ke Mekah itu setara dengan jarak dari kota Sukabumi kemana? Pasti ke Jawa Tengah, Jawa Timur sana Bapak Ibu sekalian. Dan Rasulullah SAW hijrahnya itu jalan kaki Bapak Ibu, nggak ada kereta, nggak ada mobil, nggak ada motor, jalan kaki dengan unta-untanya. Itu luar biasanya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tahu, dan kita insya Allah nanti ya Bapak Ibu sekalian mendapatkan kesempatan untuk umroh dan haji, amin. Ketika Bapak Ibu umroh dan haji nanti, Bapak Ibu sekalian bisa melihat, bisa bermuhasabah lagi, bisa berkaca lagi, bisa melihat apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Gersangnya luar biasa Bapak Ibu, gersangnya luar biasa. Daya tetangkalan, daya sungai, sungai teh, wahangannya, daya cari daya, semuanya dengan berbekal dengan seadanya demi mendirikan panji Islam. Seandainya Rasulullah SAW tidak diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, tidak akan ada Islam, nikmat Islam yang kita rasakan pada hari ini Bapak Ibu. Ya, nikmat terbesar kita dalam hidup ini adalah nikmat Islam.
Maka Bapak Ibu sekalian ya, insya Allah ini mah insya Allah saya doakan, kita doa bersama-sama dalam majelis ilmu ini kita bisa merasakan dan bisa melihat secara langsung apa yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Amin Allahumma amin. Ada tos amin amin akhir mah abi sok ngecek jam gitu ya. Lajang itu lajang. Mau diterusin nggak cerita hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah? Lanjut tidak? Masya Allah. Masih semangat tidak? Masih? Semangat lagi gak paksa ya. Kalau untuk semangat cara dicarikan deh. Ya kurang ada itunya. Ada Masya Allah. Jadi kenapa? Jadi mungkin saya bisa tarik dulu kenapa Rasulullah SAW itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena setelah beberapa tahun berdakwah di Mekah, Rasulullah tidak terlalu mendapatkan sambutan yang baik, Bapak Ibu. Rasulullah tidak disambut dengan baik sebagaimana kita mencintai beliau pada hari ini. Perjuangan beliau luar biasa ya. Perjuangan beliau sangat luar biasa sekali. Bahkan kita tidak bisa membandingkan perjuangan beliau dengan perjuangan kita pada hari ini. Apapun kesulitan yang kita hadapi di hari ini, di tahun ini, di bulan ini, tidak akan sebanding dengan kesulitan yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah Islam. Luar biasa sulitnya Bapak Ibu sekalian. Mungkin daripada saya menggambarkan kesulitan beliau itu tidak cukup untuk menggambarkan bagaimana sulitnya Rasulullah SAW dalam berdakwah. Tetapi alhamdulillah pada hari ini kita terlahir dari rahim Islam, kita terlahir mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal PR-nya apa? PR-nya kita cari tahu apa perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwah Islam. Udah Bapak Ibu, punten ya nanya. Kunaon dari tadi abi cerita sejarah wae gitu. Cerita sejarah kikidilon teh aduh, tunuh asa di BPN gitu nih. Tapi Masya Allah ya, saya yakin Bapak Ibu, di desa Pasir Suren ini tidak kekurangan orang berilmu, tidak kekurangan orang yang mempunyai ilmu, khususnya ilmu agama. Saya sudah di sini kurang lebih 1 bulan bolak-balik dari Bogor ya, ketemu dengan para asatid, para masyayikh ya. Saya berdiskusi, dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa desa Pasir Suren ini tidak kekurangan orang berilmu, tapi kekurangan orang apa? Kekurangan orang yang mau mencari ilmu, kekurangan orang yang mau belajar. Hampir setiap asatid, ustaz, kiai yang saya temui, khususnya di sini gitu, hampir sama permasalahannya adalah kok santrinya berkurang. Kok santrinya berkurang ya, kamarana sih budak ayeuna teh. Ya gitu, Masya Allah Bapak Ibu, kamarana tah. Bu, kamarana murang kali orang teh kamarana. Garawe. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia ini dan alhamdulillah kita diberikan nikmat, kita diberikan kesempatan untuk hidup di kota Sukabumi ini, di desa Pasir Suren ini, untuk terus melanjutkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini tempat cobaan Bapak Ibu, jangan sampai kita mencari kenikmatan atau kebahagiaan hanya di dunia saja, tapi kita juga harus meminta kebahagiaan di akhirat ya. Dan salah satu agar kita bisa mencapai kenikmatan di akhirat itu adalah dengan belajar. Bapak Ibu udah abg ngaraosan ya, abg umaos gitu. Saya sangat menyadari bahwa waktu saya menjadi anak, waktu saya masih anak-anak ya, yang dianjurkan kepada saya itu adalah, dia mah abi pribadi ya, yang dianjurkan kepada kita mungkin semuanya bisa relate gitu semuanya. Yang dianjurkan kepada kita adalah kerja. Kamu nanti yang cita-citanya jadi apa? Harus capai cita-cita tersebut. Kamu nanti cita jadi pilot, cita jadi polisi, cita-cita jadi tentara dan lain sebagainya. Semua yang dibahas adalah cita-cita yang berhubungan dengan dunia. Tetapi sangat jarang sekali ketika kita menganjurkan kepada anak-anak kita untuk belajar agama, karena belajar agama ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, belajar agama ini saya rasakan sendiri ketika kita belajar dengan guru masyayikh asatid,
Dalam hal agama itu kita bisa mengaplikasikan semuanya dalam berbagai hal. Dalam pekerjaan kita bisa menjadi orang yang jujur, ya. Dalam berbisnis kita bisa menjadi orang yang amanah dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita meninggalkan dalam belajar agama. Ngaji, Bapak Ibu sekalian. Ngaos, ya. Dan alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Ibu sudah datang pada tabligh akbar ini. Dan masya Allah tadi saya mendapatkan info katanya tabligh akbar ini perdana ya tadi. Perdana dilakukan dengan acara yang sebesar dan semegah dan seramai ini, masya Allah. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Kades kita. Ya. Alhamdulillah kita mempunyai pemimpin yang peduli. Kita mempunyai pemimpin yang memperhatikan kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat kita butuh ilmu, dikasih acara majelis ilmu. Dan mudah-mudahan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya pemimpin kita bisa mendukung, ya, bisa memfasilitasi dan bisa mendorong kita agar terus maju. Amin Allahumma amin. Ningali jam deui. Nah, pas-pas ya Mbak, ya. Dari tadi kita berbahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Muharram, hal-hal yang berkaitan dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan semuanya berkaitan dengan kota Mekah dan Madinah. Karena semua bermula dari sana. Bapak Ibu, saya mau tanya kembali, Bapak Ibu mau umroh? Bapak Ibu mau umroh? Mau? Bohong, kok jadi makin laun? Mau? Amin, ya. Bapak Ibu sudah mengetahui Ka'bah, sudah pernah melihat Ka'bah? Sudah pernah melihat Ka'bah? Dina TikTok osok lihat Ka'bah? Jangan sampai saya periksa TikToknya ya. Dan sekarang mah TikToknya udah kemana-mana ya, masya Allah ya. Sanes di kota Hukul, dah ya maka kadia pasti gara duhun TikToknya ya. Kita tidak menyalahkan aplikasinya, tidak menyalahkan medianya, tetapi kita harus introspeksi diri bahwa apa yang kita tonton daripada aplikasi tersebut. Saya anjurkan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu punya TikTok, buka Ka'bah, buka Mekah Al-Mukarramah, buka sejarah Nabi Rasulullah SAW, agar kita mempunyai handphone, kita mempunyai aplikasi TikTok tersebut menjadi kebaikan bagi diri kita, dan insya Allah akan menjadi amal kebaikan nanti ketika kita di akhirat. Bapak Ibu pernah lihat Ka'bah berarti ya? Paling tidak di HP pernah lihat Bapak Ibu ya. Tapi pernah ke sana? Saya kasih gambaran Bapak Ibu sekalian. Ka'bah itu tingginya 13 meter. Tingginya 13 meter, panjangnya 12 meter, lebarnya 11 meter. Luhur tuh. Iya, tenda sabar meter ya kira-kira. Tenda sabar meter kira-kira, paling 3-4 meternya. Ini Ka'bah itu tingginya 13 meter Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu lihat mungkin kecil kalau di video ya, di HP itu kelihatannya kecil, tapi ketika kita datang ke sana, masya Allah Bapak Ibu, tinggi, besar, luar biasa, dan itu menjadi kiblat seluruh umat muslim di dunia. Bukan cuma orang Sukabumi doang yang kiblat ke sana, bukan cuma orang Pasir Soren aja yang mengarahkan kiblat ke sana, tapi orang mana? Orang Bogor, orang Mesir, orang Cianjur, orang Thailand, orang mana? Seluruh umat muslim di dunia mengarahkan kiblatnya ke Ka'bah. Hoyong kali itu hoyong. Bapak Ibu, kalau ketika Bapak Ibu diberikan kesempatan berdiri di depan Ka'bah, amin, Bapak Ibu akan melihat di sana tinggi dan besarnya Ka'bah, harum semerbak luar biasa. Sudah kebayang Ka'bah kayak gimana? Sudah kebayang? Pengen ke sana, pengen? Sob Bapak Ibu sekalian, enak, tolong diangkat tangannya. Diangkat tangannya, yang ingin umroh diangkat tangannya. Yang ingin umroh diangkat tangannya, mangga. Diangkat tangan dua-duanya, mangga. Silakan pejamkan mata kita bareng-bareng Bapak Ibu. Sesungguhnya kita semua umat muslim ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke Baitullah. Tetapi permasalahannya adalah kita apakah mau, bukan mampu, karena Allah akan memampukan orang yang mau untuk pergi ke Baitullah. Amin. Apakah kita mau untuk pergi ke Baitullah? Maka akan kita buktikan pada malam hari ini. Angkat tangannya Bapak Ibu sekalian, pejamkan matanya, mari kita bertalbiyah bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi labbaik labbaik la innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Karaos Ajang labbaik Allah. Dirasakan Bapak Ibu, seakan-akan Ka'bah ada di depan kita yang tingginya 13 meter tersebut. Lanjut. Syarika laka labbaik. Rasakan harumnya. Bayangkan kita berdiri di depan Ka'bah tersebut. Wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Karaos. Insyaallah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke Baitullah maupun haji ataupun umroh. Amin Allahumma amin ya. Dari situ Bapak Ibu sekalian bisa menilai apakah benar saya tuh ingin umroh, apakah benar saya tuh ingin niat berumroh. Itu dikembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah niat, insya Allah akan dimudahkan. Amin Allahumma amin. Pasti kijaban abitenya. Hapunten, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau perkataan yang menyinggung Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya saya tidak berniat untuk menyinggung, tetapi kita ingin berbagi dan kita ingin mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma amin. Syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrul nikmatillah. Terima kasih kepada Gus Ade Pati LC. Beliau lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ya. Alhamdulillah. Bahkan beliau juga selaku tauib juga ya. Dari At-Taka. Insya Allah ketika mau umroh, insya Allah disiap untuk membimbing nanti dari mulai perjalanan Mekah dan juga sampai Madinah dan kembali lagi ke Mekah. Insya Allah. Maka dari itu mudah-mudahan dengan pemaparan atau penyampaian yang sudah beliau sampaikan, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, kita pengen umroh, mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita laksanakan dan kita menginjak kepada acara yang terakhir, yaitu doa tutup. Marilah kita bersama-sama kita tutup dulu dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.